Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, peserta PKDP Angkatan 7, Perguruan Tinggi Penyelenggara Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang moderasi beragama di era Society 5.0, mewujudkan harmonisasi sosial dalam era digital. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan diperhatikan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Dari dulu hingga sekarang, menjunjung tinggi toleransi, menghormati perbedaan, dan menolak kekerasan. Moderasi beragama, gambaran sikap beragama yang seimbang antara tekstualisme dan liberalisme. Artinya, moderasi beragama mengembang posisi tengah wasahiyah antara dua pendekatan ekstrim dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, atau bukan memoderasi agama, melainkan cara dalam beragama. Moderasi beragama, kunci toleransi dan kerukunan. Ada 4 tanda perilaku moderat. Pertama, cinta tanah air, seperti menghormati simbol-simbol negara dan aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan seperti upacara kemerdekaan, gotong royong. Kedua, toleransi terhadap perbedaan seperti bersedia berdialog dengan pemeluk agama lain dan tidak mengganggu dan merendahkan ibadah umat agama lain. Ketiga, anti kekerasan, seperti tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain dan menolak ujaran kebencian atau hoax dan provokasi atas nama agama. Keempat, komitmen terhadap tradisi dan budaya lokal seperti menghormati dan melestarikan adat istiadat daerah dan menggunakan budaya lokal sebagai sarana dakwah atau edukasi agama yang ramah. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat masa depan yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dari era revolusi industri 4.0. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih seperti artificial intelligence, Internet of Things, dan Big Data dengan kehidupan manusia secara harmonis, bukan hanya berfokus pada efisiensi industri seperti pada era sebelumnya, melainkan fokus pada penyelesaian masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup dengan masa depan yang mengedepankan teknologi canggih untuk kebaikan umat manusia. Tantangan keberagam, keberagamaan di era 5.0 seperti penyebaran hoaks keagamaan di media sosial. Hoaks keagamaan adalah informasi palsu yang mengatasnamakan agama, sering dikemas dengan ayat atau hadis tetapi tidak sahih atau dimanipulasi, disebarkan secara cepat lewat media sosial, menyesatkan pemahaman masyarakat, mencegah belah umat, bahkan memicu konflik. Polarisasi identitas dan ujaran kebencian. Polarisasi identitas adalah pembelaan masyarakat ke dalam kelompok kami atau mereka, terutama atas dasar agama atau keyakinan, diikuti oleh ujaran kebencian yang memprovokasi, merendahkan atau menyerang kelompok lainnya baik secara langsung maupun terselubung. Ekstremisme berbasis digital seperti channel online yang mengajak hijrah dengan membenci sistem negara atau mengkafirkan kelompok lain, dan terakhir, radikalisme atas nama agama. Radikalisme adalah pemahaman keagamaan yang semangat keras, intoleransi, menolak keberagaman, dan bahkan mendukung kekerasan. Di era digital, ajaran ini dibungkus dengan narasi heroik, misalnya berjuang membela agama, padahal isinya penuh dengan kebencian dan provokasi.
Urgensi moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama berarti betapa penting dan mendesaknya sikap moderasi dalam menjalankan kehidupan beragama, terutama di tengah kondisi sosial masyarakat yang majemuk dan era digital seperti saat ini. Dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah konflik sosial dan intoleransi, menyaring informasi keagamaan secara cerdas, mendukung pembangunan nasional yang inklusif. Moderasi beragama dan teknologi digital mengkolaborasikan keduanya seperti pemanfaatan media sosial untuk dakwah damai, literasi digital dalam menanggapi konten provokatif, kolaborasi antar umat lintas platform digital, algoritma media sosial perlu dikritisi dengan etis. Contoh moderasi beragama di era 5.0 seperti membuat dan menyebarkan konten edukasi agama yang ramah dan damai di YouTube ataupun di TikTok, kolaborasi antar umat dalam isu lingkungan atau kemanusiaan atau komunitas virtual lintas iman untuk dialog keagamaan. Peran mahasiswa pendidik generasi muda dapat menjadi agen moderasi dan toleransi, aktif melawan narasi kebencian, terlibat dalam komunitas sosial lintas agama, menyuarakan kebaikan melalui teknologi. Penutup, moderasi beragama sangat penting di era digital. Society 5.0 bukan soal teknologi tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, kolaborasi lintas sektor, dan iman adalah kunci perdamaian. Tuhan tidak pernah menyuruh manusia untuk membenci. Tidak ada ajaran suci yang mengajarkan permusuhan hanya karena perbedaan. Maka jika kita merasa paling benar lalu mencaci yang berbeda, sesungguhnya kita sedang menjauh dari hakikat agama itu sendiri. Beragamalah dengan hati yang damai, bukan dengan lisan yang melukai. Ternate 27 Juli 2025. Gus Dur pernah berkata, agama yang paling benar adalah yang membuat pemeluknya menjadi pribadi yang paling santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.